Pemirsa, sebuah pesawat ringan jatuh di Serpong, Tangerang Selatan, Banten menewaskan 3 awak. Kecelakaan ini menambah daftar panjang kecelakaan pesawat pribadi maupun pesawat militer di Indonesia. Apakah karena human error atau ada masalah di maintenance pesawat? Inilah top review. Hari Minggu siang, tepatnya pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, sebuah pesawat ringan milik Indonesia Flying Club jatuh di lapangan Sunbird BSD Tangerang Selatan, Banten. Petugas kepolisian dan Basarnas tiba di lokasi untuk melakukan proses evakuasi para korban. 1 korban ditemukan berada di luar dari pesawat, sementara 2 korban berada di dalam pesawat. Ketiganya meninggal dunia, yang terdiri dari pilot, penumpang, dan engineer. Ketiga korban berhasil dievakuasi Minggu sore dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Menurut salah satu saksi mata, sebelum terjatuh pesawat sempat oleng atau berputar-putar selama kurang lebih 10 menit. Pesawat pun akhirnya terbang rendah dan terjatuh menghantam sisi pinggir lapangan Sunbird. Pas dekat Telkom masih jalan, pas dekat Mekdik udah oleng, muter terus sampai depan, nggak lama langsung bawah nusuk. Oh, berarti sebelum jatuh pesawat itu sempat muter-muter di atas McD, Pak? Dulu di atas McD, semakin bawah, nggak lama langsung ke bawah nusuk terus. Sempat ada kobaran api tadi, Bang, pas pesawat jatuh? Nggak ada, cuma asap doang. Sempat oleng di atas ini berapa lama, Bang? Ya paling 10 menitan, nggak lama langsung tungsep ke bawah. Pilot tersebut kalau treknya ke Pondok Cabe ke arah BSD ini agak melenceng dikit. Berarti kan si pilot intended atau secara sengaja menuju lapangan itu gitu. Nah, menuju lapangan itu kemungkinan besar si pilot ini akan melakukan pendaratan darurat. Tapi 25 meter sebelum lapangan itu ada pohon. Nah, pesawatnya kena pohon terus tumbling terpental terus nabrak tanggul di lapangan itu. Jadi kalau 5 meter ke sana dari tempat kecelakaan itu sudah lapangan, atau 25 meter dari pohon itu juga sudah lapangan. Artinya memang di sini kita lihat pilot memang berkeinginan untuk melakukan pendaratan darurat, entah sebabnya. Pesawat yang jatuh di lapangan Sunbird BSD Tangerang Selatan adalah jenis Teknam P2006T bernomor FKIFP milik Indonesia Flying Club atau IFC. Pesawat ini memiliki 4 kursi dengan maksimal beban 1.230 kg. Ini merupakan pesawat mesin ganda paling ringan dengan kecepatan hingga 269 km per jam. Papa Kilo India Foxtrot Papa IFP ini didaftarkan sebagai pesawat terbang bukan niaga. Jadi digunakan untuk angkutan udara, bukan untuk memungut bayaran, digunakan untuk kepentingan sendiri. Misalnya menunjang kegiatan pokok seperti perusahaan perkebunan atau mungkin untuk mengangkut pengurus perusahaan dan juga untuk transportasi pribadi. Jadi tergolong sebagai pesawat general aviation, penerbangan umum, bukan sport, bukan untuk olahraga. Kalau untuk pesawat ini sih, ini pesawat cukup menarik ya, dalam arti dia sekelas pesawat bermesin tunggal yang pesawat latih atau rekreasi yang bermesin tunggal 4 kursi, tapi dia pakai 2 mesin. Nah, dan biaya operasionalnya cukup murah, memang harga jual agak di atas pesawat mesin tunggal, tapi biaya operasinya sangat murah, performance-nya dari sisi untuk take off dan landing sangat bagus. Yang saya dengar dari yang sudah pernah terbang pesawat ini,
selagi cruising juga enak, cuman memang ada beberapa hal yang mungkin bukan kelemahan tapi berbeda handlingnya dengan pesawat-pesawat yang lain. Nah, itu kan kenapa pilot harus dilatih. Kalau untuk pesawat yang ukuran yang seperti ini, memang tidak butuh dilatih sampai seperti di airline sampai selevel type rating istilahnya. Tapi mereka harus dilatih untuk sampai bisa cukup mengetahui karakteristik pesawat ini, baru mereka bisa mengoperasikan. Sebelum kejadian pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah kota Tangerang Selatan, cuaca dalam keadaan hujan dengan curah hujan sedang. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat capung Flying Club Pondok Cabe kode FKIFP TEK 6 berangkat dari tempat wisata Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang. Seusai mengantar penumpang secara komersial menuju pulang ke Bandara Pondok Cabe, Kota Tangerang. Pukul 13.12 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat masuk ke wilayah Serpong BSD Tangerang Selatan dengan terbang pada ketinggian rendah. Pukul 13.19 waktu Indonesia bagian Barat, baling-baling pesawat mengenai pohon atau batang pohon sehingga pesawat goyang tidak stabil. Pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi pesawat tidak dapat terkendali sehingga pesawat terbang pada ketinggian rendah dan menyentuh aspal jalan lalu terbanting ke sisi lapangan Sunbird. Pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, pesawat terjatuh dan hancur tepat di sisi jalan Cilenggang Raya, pinggir lapangan Sunbird BSD Serpong, Tangerang Selatan. Tim KNKT dibantu personil TNI Polri Minggu malam mengevakuasi bangkai pesawat yang di lapangan Sunbird BSD Serpong, Tangerang Selatan. Dengan menggunakan alat berat, secara perlahan bangkai pesawat jenis TEK 6 P2006T mulai dievakuasi dari lokasi kejadian. Bangkai pesawat dibawa ke landasan udara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan untuk diperiksa secara menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat. Insiden jatuhnya pesawat latih jenis TEK 6 P2006T di Tangerang menambah daftar kecelakaan pesawat latih di tanah air. Mengenai pesawat yang jatuh di BSD, pengamat penerbang memastikan bahwa maintenance pesawat pasti dilakukan sesuai dengan prosedur. Sama seperti pesawat komersial ya, dalam arti ini bukan pesawat swasta, tapi pesawat pribadi istilahnya ya. Tetap dalam maintenance-nya itu semua harus dicatat ya. Dan maintenance itu sesuai dengan guideline dari pabrik. Mesin mesti tiap berapa jam dicek, dan itu ganti mesin atau overhaul berat untuk mesin tiap berapa jam. Badan pesawatnya juga, landing gear-nya, rodanya mesti tiap berapa kali take off landing, itu semua ada sama gitu. Dan kalau saya lihat sih itu bukan hal yang dilanggar ya, karena ini kan pesawat ditaruh di sebuah AOC ya, operator yang memang bukan operator komersial tapi operator rekreasi kan, flying club gitu. Jadi tapi tetap itu perhubungan tetap memonitor pelaporan, pencatatan maintenance dan tetap mengaudit apakah maintenance dilakukan sesuai dengan guideline pabrik. Ini sama dengan airline. Namun kerap jatuhnya pesawat pribadi maupun pesawat militer di Indonesia menimbulkan tanda tanya. Apakah prosedur maintenance itu sudah direalisasikan secara baik atau hanya di atas kertas saja? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.